97,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk malam hari ini kembali saya Alil akan mencoba menemani Anda di acara Jaksa Menyapa. Ya, kali ini kita di Jaksa Menyapa ya tentunya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Baru ya dan Iga Radio. Dan tentunya pada malam ini kita tentunya akan membahas ini peran masyarakat menjaga sertifikat tanahnya dari kejahatan mafia tanah. Ya, tentunya pada malam ini saya tidak sendiri, namun ada bapak-bapak ini dari Kejaksaan Negeri Baru. Ya, tentunya akan menemani kita semua. Ya, kita akan bahas tentunya peran masyarakat menjaga sertifikat tanahnya dari kejahatan mafia tanah. Ya, malam ini kita sudah hadir bersama kita malam ini ada Pak Dery Fuad Rahman SH. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Dery Fuad Rahman ini adalah Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Baru. Iya. Jadi sudah tahun kedua kayak ini. Ke 1 tahun lebih. Menuju tahun kedua. Iya. Oke. Selanjutnya ada Pak Iqbal Yuman Saputra SH. Ini jaksa fungsional intelijen Kejaksaan Negeri Baru juga. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya. Gimana kabar nih Pak Iqbal? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya panggil Iqbal atau siapa nih? Iqbal Pak. Oh Iqbal, oke. Iya, malam ini kita tema kita adalah peran masyarakat menjaga sertifikat tanah dari kejahatan mafia. Seperti apa ini? Kenapa tema ini yang diangkat pada malam ini? Ya, terima kasih. Jadi kami malam ini sebagaimana kegiatan Jaksa Menyapa yang sudah ada dalam rutinitas kegiatan setiap tahun dari bidang intelijen Kejari Baru. Iya. Tema yang kita angkat malam ini kita coba terkait mafia tanah sebenarnya. Sebenarnya kemarin kami coba mengundang juga dari stakeholder lain. Cuman kita coba bahas dari secara internal, kami coba rangkum sebisa mungkin pemahaman terkait apa itu mafia tanah, tapi lebih mendalamnya terkait sertifikat. Nilai sertifikat ini yang perlu masyarakat pahami supaya nanti kejadian-kejadian supaya terkait perampasan yang tidak diketahui, penggelapan atas surat-surat berharga, itu kan surat berharga milik masyarakat yang bernilai ekonomis. Dalam hari ini surat sertifikat tanah itu bisa lebih peduli gitu, masyarakat ini lebih peduli terhadap bahwa harta atas tanah ini yang tidak bertambah, Pak. Tidak, yang terjadi tanah yang terbatas itu yang nilainya semakin lama semakin tinggi, dan itu pun kepemilikannya jelas menurut surat harusnya tertata, batasannya ada, nilainya pun ada itu. Dan terkait yang tadi kita sengaja mengambil terkait tanah itu karena pertama, tanah itu memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain tempat bermukim, itu tanah juga memiliki nilai ekonomi dan juga menjadi sumber penghidupan bagi manusia, itu sepertinya bertani, berkebun, atau tempat menjalankan kegiatan usaha dan sebagainya. Di sebagian untuk masyarakat itu tanah juga memiliki nilai sakral dan religius. Seiring dengan perkembangan manusia dan meningkatnya kegiatan perekonomian,
kebutuhan atas tanah semakin meningkat. Oleh karena itu jadi penting tanah dan tingginya nilai tanah ini melatar belakangi makanya kasus mafia tanah saat ini. Ya contohnya mungkin yang kejadian yang saat ini ada di Tangerang, toh, yang terus yang terbaru juga atau Nirina Zubair lah, case-nya toh yang diambil alih sama asisten rumah tangga. Itu yang bisa dia kuasai, dia rubah, dia ambil manfaatnya tanpa sepengetahuan orang yang berhak. Itu. Terus kedua juga perlu kita pahami kenapa kita ambil mafia tanah juga. Data yang kami punya, ini kebetulan kami cari dan kami dapat dari Kementerian Agama, hanya dalam tahun 2018 sampai 2023 ini terdapat perkara atau kasus terkait mafia tanah itu mencapai 242 kasus. Itu hanya sampai 2023 Pak ya. Di mana 242 perkara tadi tangani serahkan kepada penuntut umum dan telah punya kekuatan hukum tetap. Kemudian ada juga penyelesaian perdata dan tanah akan dikembalikan. Itu kalau misalnya korban memang pada saat itu bisa berdamai ya kan, karena ada restoratif justice lah, bisa dilaksanakan situ. Dan kita juga lihat bahwa terkait mafia tanah ini juga bisa berakibat tawuran. Contohnya yang di Bandung itu Pak. Bandung itu yang kemarin itu memang ada terkait penipuan pembuatan surat palsu tanah. Tanah itu diakui oleh seorang, kemudian dia mau ngambil itu dari masyarakat, otomatis ramai kan Pak, seperti itu. Jadi itulah kenapa kita coba, cuman terkait modus atau apa, juga terkait proses mekanismenya kita tidak mencoba mendalam itu, kita cuma coba pahami sertifikat tanah dan tanah itu apa, gitu malam ini. Itu aja mungkin yang ini kan tanah ini sepertinya banyak ya kejadian-kejadian yang di luar ini ada perampasan lah, bukan cuma mafia ya, mungkin dari keluarganya juga. Jadi gini Pak, perlu dipahami kan ada sekait mafia ini jangan disamaratakan bahwa semua terkait tanah itu mafia. Ada sengketa, ada mafia tanah. Beda ya. Beda. Dari tujuannya memang kalau sengketa memang ada beberapa konflik, ada dua orang yang merasa memiliki itu dan harus dibuktikan, itu mungkin sengketa. Kalau mafia tanah itu dia merampas, memang mengambil dengan tujuan niatnya dengan sistematis, dengan perbuatan yang dalam artiannya dia memang berniat untuk berniat buruk gitu kan, mengambil keuntungan atas itu. Nah itu mungkin disebutnya mafia tanah. Gitu. Jadi perlu dipahami beda dengan sengketa. Itu jadi kalau memang dipukul rata semua yang itu nggak bisa Pak. Kalau memang dia menuntut haknya hanya dengan ada dua orang yang merasa bahwa itu hak dia, gitu kan. Terus kita anggap mereka mafia, jangan Pak. Beda, mereka sedang menuntut haknya dengan cara tapi tidak dibuktikan secara perdata di pengadilan. Memang itu kewajiban orang yang mengaku memiliki untuk bisa membuktikan yang bahwa tanah itu, pemilikan itu alas haknya memang dimiliki dia secara legal. Itu aja. Nanti tinggal pengadilan memutuskan seperti apa ini miliknya siapa. Beda dengan mafia gitu. Itu memang pertama keluar mafia tanah juga ada penjelasan seorang profesor itu memang jangan samaratakan semua terkait tanah ini sengketa dengan mafia tanah, karena orang yang mengajukan untuk membela haknya jangan anggap dengan orang juga yang merasa bahwa itu miliknya jadikan semua jadi ini mafia tanah. Enggak. Contohnya modus-modusnya bagaimana itu biasanya? Contoh ini. Tadi saya bilang Nirina Zubair. Tadi. Nirina Zubair itu kan kalau nggak salah ceritanya kan begini, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga yang dia mengurus ibunya Nirina Zubair kalau gitu kan. Dia ada sertifikat itu kurang lebih ada 6 atau 8 saya lupa ini. Ada 6 atau 8. Nah, sertifikat itu dia buat kan dia dekat dengan keluarganya itu. Dia bisa merayu atau mengambil, modus seperti apa saya kurang mendalami itu. Dia ambil yang tadi, dia buat surat kuasa yang menyatakan seolah-olah itu benar adanya untuk membuktikan bahwa tanah itu misalkan jual belinya di dia. Kemudian kita serahkan lagi ke notaris untuk diakui. Nah, notaris ini kan berdasarkan surat-surat tadi, nggak semuanya kecuali memang dia dalam fakta atau mungkin satu hal yang bisa ada turut serta perencanaan dia ikut di situ. Tapi kan kita nggak tahu ya waktu sampai ke sana. Tapi ini
kalau saya lihat kronologisnya secara umum aja gitu kan, saya penjelasan tadi. Nah dia setelah proses itu dijalani lewat satu tahap, notarisnya lewat, berarti kan aman seluruhnya. Lanjut lagi ke BPN untuk dilegalisir, dilegal untuk bahwa itu berubah namanya. Kemudian dijual. Bukan dijual, digadai kalau nggak salah. Digadai 2 di bank, nggak salah 4-nya lagi bisa diambil itu kalau nggak salah ya. Nah itu yang terjadi hal seperti ini, yang dirugikan anaknya. Nerina otomatis sampai katanya kalau nggak salah dikembalikan itu langsung menteri ATR yang kembalikan dia karena heboh kan seperti itu. Ya. Ya apalagi artis. Tuh, apalagi artis. Nah sekarang kita balik lagi ke masyarakat. Nah gitu. Saya pikir dengan hal-hal seperti tadi kita aware lah, tanah ini kan memang terbatas Pak. Jangan sampai yang terbatas ini yang dengan niat pemerintah kemarin dengan PTSL juga bisa bernilai ekonomis, sekarang malah dipukul rata, diambil oleh salah satu korporasi misalnya, atau diambil dengan salah satu orang dengan cara-cara yang melanggar hukum, gitu kan, otomatis berarti ada yang dirugikan. Bukan itu sebenarnya penegakan hukum kami. Nah, bisa kan dipakai juga itu yang PTSL semacam itu masuk mafia tanah? Enggak Pak, kalau bisa masuk. Oh masuk di situ selama nah makanya kan terkait surat-surat yang harus dinyatakan ini kan untuk sampai keluar sertifikat itu dibutuhkan surat-surat pendukung kan Pak. Nah surat-surat pendukung ini yang biasanya dibuat oleh asli palsu tapi seakan-akan asli. Contoh yang kejadian kemarin, saya baca juga yang kemarin yang Tangerang Selatan, Kades itu kan sekarang ditahan. Karena Bareskrim kalau nggak salah. Itu karena dia membuat seakan-akan itu ada surat yang menyatakan bahwa ada permintaan dari masyarakat untuk membuat surat tanah tadi, dan itu dilegalkan oleh kepala desa, Kohot kalau nggak salah, kepala desa Kohot. Nah, oleh dia dibuat berapa ratus itu, terus diajukan karena sudah terasa dilegalisir oleh Kades, laporkan lagi ke BPN. Gitu. Otomatis kalau sudah ada tanda tangan Kades. Jadi karena berdasarkan data-data yang sudah dilega tadi, karena surat ini kan ada mekanismenya Pak, sertifikat ini gitu. Sama juga saya punya kejadian waktu kemarin juga waktu di Toraja Utara. Gitu. Batas itu berapa tahun mereka minta untuk keyakinan dari kami untuk perbatasan dengan kantor itu. Cuman terakhir karena memang itu berhak ke dia, sementara BPN tidak mau menyampaikan sampai yang bersangkutan sebelah saya menyatakan bahwa rumah saya itu adalah orang yang bersangkutan, itu tidak keluar Pak suratnya. Gitu. Jadi memang saya pikir BPN juga sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Gitu. Teman selain itu juga kita juga tidak bahkan nggak hanya di satu institusi ya, di kami pun mungkin kalau ini ada juga teman, kita juga perlu pahami bahwa penegakan hukum ini semua sama. Gitu. Apalagi dengan zaman sekarang penegakan hukum telah didepankan terus gitu kan. Kita nggak harus hanya terkait yang fokus sekarang dana desa yang lain. Oke, saya ke Pak Iqbal. Terkait dengan mafia tanah ini, sebagai jaksa fungsional di intelijen Kejaksaan Negeri Baru ini, seperti apa tanggapan terkait dengan yang maraknya ini mafia tanah? Jadi kami bidang intelijen saat ini memiliki tugas terkait dengan mafia tanah ini. Memang dasar pijaknya pada tahun 2021 berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo saat itu marak perihal sengketa tanah, yang kemudian muncullah istilah mafia tanah. Nah, atas maraknya permasalahan mengenai pertanahan ini tadi, kemudian Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran, Bapak, yang lebih tepatnya surat edaran nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah. Dalam surat edaran ini kejaksaan menugaskan jaksa-jaksa, salah satunya terkhusus di bidang intelijen, untuk melakukan koordinasi dan tugas dalam upaya preventif maupun
penegakannya terkait dengan mafia tanah, karena melihat begitu maraknya kejahatan mengenai mafia tanah itu sendiri, Pak. Jadi dengan ditugaskannya bidang intelijen ini memang besar harapannya supaya dapat ada tugas secara preventif dan represif itu, yang harapannya supaya adanya kepastian hukum terkait dengan hak-hak perihal tanah untuk masyarakat itu sendiri. Karena memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasih Intel, dari tahun 2018 saja sampai 2023 ini maraknya kasus sampai 242 kasus. Dengan besarnya permasalahan mengenai tanah ini sendiri, nominal kerugian yang ditimbulkan itu bukan hanya sekedar jutaan tapi bisa sampai ratusan miliar, Bapak. Kemudian dengan besarnya maraknya ini, seperti contoh kasus tadi jika kita singgung contoh kasus yang besar yang mungkin marak didengar oleh masyarakat kemarin, kasus Nirina Zubir, karena mungkin akan lebih enak ketika kita bahas ini kalau ada contoh kasusnya, Pak, ya. Jadi kemudian masyarakat bisa memahami itu, gitu, Pak. Contoh kasus dari Nirina Zubir ini menurut saya contoh kasus yang sangat baik untuk kemudian bisa dijadikan contoh untuk masyarakat, karena jadi sedikit menambahkan terkait dengan kasus Nirina Zubir ini supaya bisa jadi pelajaran juga untuk masyarakat. Jadi banyak yang kemudian menjadi subjek ataupun objek dari korban mafia tanah ini memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat atau korban itu sendiri, yang maraknya umumnya orang tua ini, Pak. Jadi posisinya sepanjang yang saya tahu, dari riset yang saya baca dari literatur, kasus Nirina Zubir ini, ibunya Nirina Zubir posisinya seperti yang tadi Bapak Kasih Intel sampaikan, punya setidaknya 6 sertifikat bidang tanah, gitu, Pak. Nah, 6 sertifikat bidang tanah ini kan tentunya setiap sertifikat ini, tanah ini punya nilai ekonomis yang tinggi ini, Pak. Nah, sertifikat atas tanah ini kemudian posisinya dia sudah lama tidak dilakukan pembayaran pajak. Nah, pada masyarakat ini pada umumnya banyak yang kemudian bukti kepemilikan atas tanah ini, banyak dari masyarakat yang kemudian hanya memegang bukti pajaknya saja. Mungkin kalau misalnya, ya, Pak, ya, mungkin kalau Bapak sering temui masyarakat mungkin begitu, SPPT ya, begitu, Pak, ya. Nah, Nah, ketika sudah punya bukti pajak bahwa dia pernah membayar pajak atas tanah itu sebagai bukti bahwa dia punya kepemilikan atas tanah itu. Walaupun sebenarnya ya bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat kan, begitu, Pak. Nah, kemudian bukti pembayaran sertifikat itu tadi diberikan kepada pembantunya itu tadi atau asisten rumah tangganya yang dirasa dipercaya untuk, karena ini sudah tua kan, Pak. Kemudian dimintain tolonglah untuk membayarkan pajak. Nah, ini sepertinya banyak yang kemudian terjadi kepada masyarakat nih, Pak. Ketidaktahuan masyarakat terkait dengan bagaimana proses pertanahan ini sendiri, bagaimana proses pembayaran pajaknya, penerbitan balik nama atau apa, kan di masyarakat banyak yang kemudian ini sepertinya sulit, kita pakai saja jasa orang atau kita minta tolong orang lain. Lah, ketidaktahuan ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini tadi, Pak. Nah, dengan bukti pajak itu tadi dimanfaatkanlah oleh asisten rumah tangga ini tadi, Pak. Nah, suatu waktu dia sudah tahu di mana sertifikat tanahnya, kemudian dengan bukti pajak dan sertifikat tanah itu diambillah oleh asisten rumah tangga ini, dibawalah ke notaris, dibawalah sampai ke notaris, kemudian dalam tanda kutip berdasarkan fakta persidangan yang ada juga, karena notarisnya juga terjerat akhirnya pidana juga, Pak. Itu karena memang akhirnya ada kerjasama di situ. Nah, kenapa kemudian muncul istilah mafia tanah ini, seperti yang tadi Bapak Kasih sampaikan, tidak semua permasalahan tanah itu kemudian disebut mafia tanah. Disebutlah mafia tanah itu jika memang posisinya ada sekelompok, bukan hanya satu orang atau dua orang, tapi ada sekelompok
orang yang kemudian secara sistematis mereka memang bertujuan untuk merampas hak atas tanah milik orang lain. Nah, bekerjasamalah asisten rumah tangga ini tadi dengan notaris untuk membuat seakan-akan ada jual beli peralihan hak atas tanah di situ. Dari Ibu Nirina Zubir beralihlah ke asisten rumah tangga ini tadi, Pak. Nah, kalau kita tarik dengan case yang lain, ini salah satu modusnya ya, Pak ya. Modus yang lain juga yang mungkin juga banyak terjadi di masyarakat jika misal ada jual beli. Ini nanti masuknya terkait dengan pemalsuan ini, Pak. Misal, jadi misal saya akan menjual sebidang tanah, begitu kan, Pak? Sebidang tanah saya dengan luasan sekian, saya punya sertifikat atas tanah. Kemudian ada orang si A mau membeli, begitu Pak. Saya misalkan hargai tanah saya ini misal 100 juta. Nah, kemudian oleh pembeli ini tadi, calon pembeli, dia memberikan DP atau down payment ke saya. Saya kasih DP dulu Pak, misal 30 juta dari kesepakatan harusnya total 100 juta. Kemudian setelah dikasih DP, Pak saya pinjam sertifikatnya ya, untuk kemudian saya cek ke BPN, betul apa tidak ini Pak sertifikatnya atas nama Bapak, kan begitu Pak. Nah saya kan kemudian, oh ya sudah, karena ini sudah ada DP, berarti sudah ada tanda jadi, dia mau mengecek tanah saya, bahwa saya yakin ini memang tanah saya kok, saya serahkan sertifikatnya ke pembeli itu tadi. Nah dengan pembeli itu tadi dibawalah sertifikat, disitulah mulai kemudian bisa dilakukan tindak pidana oleh mafia tanah ini tadi, Pak, entah dengan cara dibuat palsukan. Nah itu tadi pemalsuan tanda tangan. Dilakukanlah pemalsuan, penduplikasian, diduplikat ini sertifikat ada 2 misal begitu. Ketika balik lagi ke saya, ya diserahkan ke saya sertifikat yang dipalsukan, sertifikat yang asli dibawa oleh pembeli itu tadi. Kemudian mungkin akhirnya dia membatalkan jual belinya, tapi setidaknya dia sudah pegang sertifikat. Nah, kemudian banyaklah terjadi kok ada sertifikat double, kok ada sertifikat ganda. Nah, tapi salah satunya itu semua bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Bisa, ya? Makanya kemudian pembelajaran juga untuk masyarakat. Makanya kami hadir di sini berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kita harapkan nanti dari sini preventif dari masyarakat dulu ini Pak, karena sebenarnya ketika masyarakat sudah menyadari bahwa mereka punya tanah, mereka punya dokumen pendukung yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan memiliki sertifikat, itu harus dijaga baik-baik. Seperti misalkan kalau mau jual beli, berarti harus jual belinya yang betul, jangan seperti contoh tadi saya menggunakan notaris yang memang dipercaya. Kalaupun sebagai pembeli mau membeli tanah, untuk memastikan sertifikat itu betul atau tidak, bersama dengan penjualnya sama-sama datang ke BPN untuk mengecek keaslian dan betul tidaknya kepemilikan atas tanah itu tadi. Salah satunya mungkin di situ Pak. Iya, ini saya langsung saja ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita santai aja. Ya, kayaknya ada yang masuk ini karena kita saat ini lagi live juga di TikTok. Lagi live TikTok. Kayaknya sudah ada ini yang bertanya ini. Ini ada Uwais Al-Karni, pembebasan lahan pasar 4 hektar yang dikuasai pemuda hanya 2 hektar. Apakah ini termasuk mafia tanah? Gimana? Pembebasan lahan pasar 4 hektar yang dikuasai Pemda hanya 2 hektar. Apa ini termasuk mafia tanah? Ya. Coba jawab terkait tadi. Mungkin bisa dekat-dekat ya. Jadi mafia tanah. Jadi kalau kita ini terkait proses mafia tanah, itu kan ada modus operandinya sebenarnya kalau mafia tanah itu. Jadi terkait yang tadi ada 4 hektar pembebasan, 4 hektar tanah yang dibebaskan. Kemudian ada 2 yang hanya dimiliki. Pertanyaannya kan hanya 2 yang dimiliki oleh Pemda. Sisanya berarti 2 hektar milik siapa gitu? Iya, milik siapa? Kalau lihat dari modus operandi mafia tanah, saya mungkin belum jelasin sampai situ. Itu modus operandi yang digunakan oleh pelaku mafia tanah itu biasanya satu, dia ada pemalsuan dokumen. Ada dokumen-dokumen yang seperti tadi contohnya Nirina Zubir,
dia buat surat karena ada surat yang menyatakan bahwa surat itu dikuasakan atau memang telah dibeli oleh orang lain yang mengakibatkan alihlah kepemilikan tadi dengan surat yang palsu tapi seakan-akan asli gitu kan gitu. Dan itu bisa menipu orang yang mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan pembuatan sertifikat tadi untuk menerbitkan surat tadi yang otomatis beralihlah kepemilikan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada contohnya juga ada pendudukan ilegal tanpa hak. Misalnya dia masuk ke situ, diakui penyerbutan lahan lah gitu kan. Terus diakui, setelah itu dia tetapkan di situ, dia buatlah sertifikat bahwa yang itu tanahnya dia. Itu salah satu modusnya untuk mafia tanah. Terus ada lagi juga mencari legalitas di pengadilan. Ada contoh yang saya coba ambil itu perkara di Tangerang. Ini beda lagi yang tadi ya. Ini ada 2 orang, A dan si B kalau ya saya sebut seperti itu aja inisialnya. Yang pertama itu 1 tahun 6 bulan, yang kedua itu 2 tahun 2 bulan kalau nggak salah, terkait pemalsuan. Caranya adalah tanah ini sebenarnya adalah milik masyarakat dengan perusahaan. Orang ini dengan yang si A sama si B ini dia kerjasama lah intinya dengan niat untuk menguasai tanah tadi. Pura-pura berduanya menggugat ke pengadilan ya. Seakan-akan orang berdua ini sedang sengketa gitu loh. Gitu. Padahal modus dan mereka berdua itu memang berencana memang untuk masuk ke situ. Setelah itu tiba-tiba udahlah damai. Sebulan kemudian damai. Setelah selesai mereka coba ambil tanah yang tadi dengan menggunakan di berita tadi atau yang saya coba tadi share itu menggunakan ada organisasi masyarakat, LSM, supaya untuk bisa mengambil itu. Ada juga peran, ada oknum, kalau nggak salah disebut juga ada oknum penasihat hukumnya katanya ikut juga di situ. Mereka yang dia kan pura-pura jadi penasihat hukum salah satu ini kan. Nah, kebetulan pada saat mau eksekusi masyarakat dengan perusahaan ini menolak karena nggak lucu gitu loh. Saya punya sertifikat, perusahaan sertifikat, kok bisa digugat? Akhirnya mereka lapor terkait share yang tadi. Terbuktilah bahwa surat-surat yang dipakai itu adalah surat-surat palsu 263. Jadi mereka terkenanya di situ. Memang perlu ada orang-orang yang ada sistematis, ada perbuatan-perbuatan sistematis yang mengakibatkan perbuatan alih hak ini terjadi gitu, Pak. Gitu. Terus ada juga kolusi dengan oknum. Terus yang juga ada rekayasa perkara tadi yang saya sebut tadi. Kemudian ada kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan. Itu juga ada. Jadi melakukan penipuan seperti yang tadi saya bilang dengan surat-surat tadi, kan? Ataupun penggelapan yang dia milik perusahaan, dia ambil sebagian yang menyatakan bahwa sebenarnya itu udah dilepas gitu. Milik sudah dilepas dan dia gunakan itu untuk bisa dijual untuk menghasilkan uang, gitu kan? Dan satu lagi. Pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, seperti yang tadi dibilang ART tadi, si Zirina Zubair itu juga. Kemudian ada juga melakukan jual beli tanah secara formal. Dimatakan ini tanahnya berapa 1.000, padahal dia di dalam situ nggak 1.000, hanya sebagian, tapi dia tutupi itu. Pada saat dia ambil, loh, kenapa hanya 500? Saya beli 1.000. Dicek ke BPN itu ternyata 500. Makanya perlunya ada cross check. Kalau misalnya memang beli itu, cek dulu dengan BPN. Tapi ini pertanyaan tadi. Ya, pembebasan lahannya Pak, lahan pasar 4 hektar. Yang dikuasai Pemda hanya 2 hektar. Kemudian sisanya milik oknum. Sisanya milik oknum. Apakah ini termasuk mafia tanah? Tergantung dulu oknumnya dia apakah contoh kalau nggak salah kejadiannya di Wajo ya, perkara yang Wajo ya kalau nggak salah, perkara yang tanah itu dia hutan lindung kalau nggak salah itu. Dia buat seakan-akan itu hak milik untuk dapat ganti rugi. Itu masuk, Pak? Bisa. Masuk mafia tanah? Bisa.
Masuk karena apa? Dia nyatakan hutan itu bukan milik pribadi, padahal bukan. Gitu. Kalau nggak salah itu proses seperti itu ya. Takutnya salah ya. Gitu. Karena itu kalau salah kemarin itu dari Kejati, maksudnya jadi Sulsel itu udah masuk juga perkaranya dari Wajo. Intinya begini, bagian tadi mekanismenya. Kalaupun itu bisa disebut, ada emang sebut sengketa, ada yang mafia. Mafia itu bisa dilakukan secara sistematis. Dia memang berniat untuk mengambil tanah itu tanpa sepengetahuan pemilik. Gitu. Memang nggak ada kaitannya orang ini, bukan saudara, gitu kan? Mungkin teman, mungkin lah ya, gitu kan? Bukan saudara atau mungkin ada keterkaitan antara yang memiliki dengan orang itu. Tapi tiba-tiba dia berubah. Contohnya seperti yang di Dago Elos. Dago Elos ini kurang lebih ada 44.000 meter kalau nggak salah. Itu kan ratusan tuh, ada berapa rumah itu yang di Dago itu. Mereka ribut karena mereka akui setelah dicek yang bersangkutan itu tidak pernah ada hubungan dengan pemilik tanah warisan yang disebut orang Belanda itu, Pak. Satu pun. Dan mereka pun namanya pun yang diketahui di sana tuh faktanya itu nggak pernah mereka mengajukan nama yang sesuai dengan nama ahli waris, dan dia tersangkut juga dengan ahli waris. Kenapa tiba-tiba dia bersangkutan bisa mengambil hak tanah yang secara keseluruhan Dago Elos tadi? Makanya pada saat dicek tadi ternyata ada pemalsuan surat yang mana itu juga melibatkan ada oknum-oknum otomatis yang bisa membuat surat itu bisa keluar. Saya pikir itulah kalau mau dilihat secara case harus dilihat dulu apakah tadi yang disebutkan tadi itu ada masuk nipuannya, ada penggelapannya, ada modusnya, ada secara sistematisnya. Nah itu harus perlu juga diyakinkan. Jangan memang seakan-akan semua dimasukkan dalam mafia tanah. Tidak semua ya. Masuk. Kecuali case-nya bisa dijelaskan secara rinci, tapi itu pun kita perlu cek juga dengan BPN sebenarnya gitu. Ini kan obrolan ringan ini kita pengen lihat bahwa masyarakat ini sadar gitu, terkait sertifikat tanah ini, tolong dicek selalu kan gitu. Pemerintah apakah masih atau jangan gitu. Jangan nanti kalau negara lain punya tanah di sini kita cuek, ternyata dipegang orang luar, aduh Pak, selesai. Tanah itu kan sedikit, terbatas dan tidak pernah bertambah, kecuali yang mau diuruk yang di Tangerang itu ya, jadi kayak di PIK gitu kan, Pantai Indah Kapuk gitu kan, yang di pasir masih ada airnya. Iya. Sudah dikuasai. Tapi kalau nggak salah itu infonya memang cara paling mudah kan, tanah ini kan nggak mungkin turun Pak harganya, terus naik. Pasti naik dia. Menambah tanah itu ya cara satunya kan begitu. Laut jadikan daratan gitu. Gitu karena laut tidak bisa dihak. Gitu. Tapi kalau begitu kasusnya bagaimana tuh? Apakah ada? Sebenarnya yang jadi objeknya ini kan bukan sesuatu yang bisa dihak menjadi tanah sebenarnya. Laut bisa. Berarti laut itu. Jadi memang tujuan kita kemarin di sini memang terkait tadi pemahaman terkait apa itu sertifikat tanah. Terus juga kemudian bahwa ada nilai ekonomi yang di situ. Itulah kenapa ada PTSL sekarang. Itu kan pemerintah berharap, apalagi dengan surat peraturan kemarin itu, bahwa semua yang bisa diajukan untuk menjadi hak dalam bentuk sertifikat tanah sama dasar-dasarnya ada, bukti menyatakan bahwa yang bersangkutan miliki, itu bisa diajukan Pak. Keduanya itu bisa bernilai ekonomis. Tapi sesudahnya ya harus dijaga. Oke, Pak Iqbal gimana nih terkait dengan ini tadi? Seperti harus lagi-lagi harus diingatkan supaya tidak sumir ya Pak. Maksudnya tidak semua kemudian kalau urusan tanah kemudian ini mafia tanah. Jadi mafia tanah ini sekali lagi nih istilah yang dipakai di dalam perundang-undangan pun tidak ada itu pengertian mafia tanah adalah di dalam undang-undang begitu. Ini sekali lagi hanya pengistilahan karena memang cukup marak kemudian permasalahan terkait dengan tanah ini sendiri, sampai ratusan permasalahan terkait dengan tanah. Makanya kemudian muncullah istilah ini tanah ini, kejahatan atas tanah ini ada mafia-mafianya ini. Nah kemudian disebutlah mafia tanah. Jika kemudian
ada terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Satu orang mengklaim bahwa saya memiliki tanah ini, satu orang lagi mengklaim bahwa ini milik saya. Berarti itu sengketa tanah, bukan kemudian mafia tanah, begitu ya Pak ya. Tapi dibedakan dari kita harus membedakan, tidak semua kemudian ketika ada permasalahan tanah, wah Anda mafia tanah. Kita harus bisa melihat memang bahwa disebutnya mafia tanah itu ada istilah mafia tanah jika kemudian melibatkan beberapa orang dalam kemudian tujuan untuk merampas kepemilikan hak orang lain, dan umumnya kemudian jumlahnya ini banyak ataupun besar. Nah kemudian itulah yang disebut dengan istilahnya di mafia tanah. Pun dengan penegakan hukumnya kan sejauh ini juga tidak ada peraturan yang ada menegaskan bahwa seseorang yang merupakan mafia tanah dipidana sekian tahun, kan tidak. Pemidanaannya pun di dalam penuntutan nanti masuknya di dalam entah itu pemalsuannya, entah itu penipuannya, entah penggelapannya yang kemudian masuk, entah kemudian pencuci uangnya, kemudian ataukah tindak pidana korupsinya. Jadi mafia tanah sekali lagi ini istilah yang sekarang ini dibuat, tapi kemudian tidak semua hal yang berkaitan dengan permasalahan tanah itu serta-merta disebut dengan mafia tanah, enggak begitu. Iya. Oke, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi setelah kita break dulu. Iya. Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kini telah hadir Bio7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improve Formula, double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7, herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Cuy, bangun yuk, kita olahraga. Habis sahur kok molor lagi. Aduh, masih ngantuk nih. Besok juga hari Minggu gak kerja. Lagian puasa ini kok olahraga. Ntar malah lemes loh puasanya. Hede, biar lagi puasa, olahraga juga penting kali. Biar badan tetap bugar. Kan udah rutin konsumsi Bio7 juga, jadi aman. Ya udah yuk, bangun yuk. Tuh, udah ditungguin sama gebetan lo tuh, anaknya Pak RT. Hah? Serius lo? Kalau gitu tunggu bentar ya. Abang mau ngaca dulu. Olahraga saat bulan Ramadan kenapa enggak? Yang penting porsinya jangan berlebihan.
Menjaga badan agar tetap bugar saat menjalankan ibadah puasa juga penting. Tapi jangan lupa konsumsi Bio7-nya secara rutin, 15 tetes 2 kali sehari, setelah buka puasa dan setelah makan sahur, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama bulan Ramadan. Sedia terus Bio7 selama bulan Ramadan. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Jangan terlalu. Oke, balik lagi kita di acara Jaksa Menyapa bersama saya Alil tentunya di malam ini. Iya, kita kembali lagi di malam ini tentunya kita gelar acara ini sekitar 1 jam ke depan. Ya sudah 40 menit ini. Wah, nggak kerasa ya? Udah terasa. Iya. Oke. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, terkait dengan tema kita pada malam ini, yaitu peran masyarakat menjaga sertifikat tanah dari mafia tanah. Iya. Jadi ini peran masyarakat ini sebenarnya bagaimana ini peran masyarakat dalam menjaga sertifikat tanahnya dari oknum mafia tanah ini. Iya, mungkin bisa langsung. Ya, jadi terkait dengan mafia tanah ini tadi, istilah mafia tanah semuanya bertitik tolaknya ketika seseorang yang memang mempunyai hak atas tanah itu dia memahami dan kemudian menjaga kepemilikan tanahnya dengan baik. Seharusnya mafia tanah ini, kejahatan mafia tanah ini tidak bisa kemudian menyentuh yang bersangkutan. Makanya terhadap masyarakat kami berusaha memberikan pemahaman bahwa kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, yang pertama harus punya alas hak atas tanah itu sendiri dan dapat dibuktikan. Makanya kepada masyarakat supaya tidak terkena kejahatan mafia tanah ini harus punya dokumen yang membuktikan kepemilikan atas tanahnya tersebut, yaitu sertifikat tanah gitu, Pak. Ya, kalau sertifikat tanah ini kan ada sertifikat tanah ini dokumen resmi ya, yang diterbitkan oleh BPN. Ya, ini sertifikat ini ada berbagai macam ini. Iya, seperti apa ini? Ada yang namanya sertifikat apa? Hak guna usaha. Iya, hak guna usaha. Kemudian ada hak milik. Iya, betul, Pak. Iya, mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik, sedikit saya jelaskan ya, Pak. Jadi sertifikat atas tanah ini dokumen resmi atas kepemilikan tanah. Satu-satunya yang dapat menerbitkan itu hanyalah Badan Pertanahan Nasional. Hanya satu, BPN yang dapat menerbitkan sertifikat atas tanah itu sendiri. Nah, setelah kemudian memiliki kepemilikan atas tanah itu sendiri, kemudian sertifikat tanah itu kemudian dibagi kepada beberapa jenis sertifikat. Ada kemudian yang pertama yang umum kemudian dimiliki oleh masyarakat adalah sertifikat hak milik. Kan begitu, Pak. Sertifikat hak milik ini sendiri adalah sertifikat yang paling kuat di antara hak-hak atas tanah yang lainnya. Ini karena sertifikat ini menjadi alat bukti kepemilikan atas tanah itu sendiri dari asal, kemudian mampu dibuktikan dari asal usul tanahnya maupun jenis peralihan yang disertai dengan bukti. Jadi di dalam sertifikat tanah itu jika kita lihat itu kan walaupun kita lakukan jual beli maka ataupun hibah ataupun seperti model apapun itu kan di dalam sertifikat nanti akan tertulis ya, Pak ya. Jadi di dalam sertifikat nanti ada peruntukannya dari ini kepemilikannya siapa, beralihnya dengan cara bagaimana, kan begitu. Kemudian ada sertifikat yang lain yaitu sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Nah, kalau sertifikat hak guna bangunan ini bedanya ini hanya kepemilikan atas bangunannya saja, bukan atas tanahnya. Jadi
awalnya adalah sertifikat hak milik, yaitu tanahnya, kemudian dialihkan kepada pihak lain berupa bangunan di atasnya saja. Boleh membangun, tapi kepemilikan dari si pemilik yang kedua ini tadi hanya bangunannya, tidak beserta tanahnya. Tanahnya tetap melekat dimiliki oleh pemilik yang utama, pemilik sertifikat hak milik begitu. Kemudian selain kepemilikan hak bangunan, ada lagi sertifikat yang lain, yaitu sertifikat hak guna usaha. Berbeda dengan yang dua sertifikat yang lain tadi. Bedanya apa? Kalau sertifikat hak guna usaha itu adalah akta kepemilikan dari tanah itu diberikan izin kepada orang lain, di mana orang lain yang memiliki izin yang bersangkutan itu tadi kemudian akan diminta untuk membuat akta kepemilikan tanah dengan jenis hak guna usaha. Jadi tanah yang dimiliki perseorangan dapat mengurus sertifikat hak guna usaha di PPAT, sedangkan kalau tanahnya ini milik negara, kan tanah milik negara nggak bisa diperjualbelikan ya Pak ya. Ketika masyarakat ingin kemudian mempergunakan tanah itu sendiri tadi, karena tanah milik negara tidak bisa dijualbelikan, ketika masyarakat ingin menggunakan tanah tersebut untuk berusaha, nah inilah yang kemudian bisa digunakan. Jadi muncullah kemudian pengajuan sertifikat hak guna usaha. Tanahnya tetap milik orang lain, tetap milik pemilik asal, tapi tanahnya itu dimiliki hanya dalam konteks berusaha saja. Kemudian ada sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai ini sendiri adalah hak yang diberikan untuk menggunakan atau mengambil hasil dari tanah yang dimiliki oleh orang atau pihak lain. Jadi kepemilikannya tetap dimiliki oleh pemilik yang pertama. Pemilik yang kedua ini dia tidak memiliki hak atas kepemilikan tanahnya, tapi diberikan izin untuk menggunakan atau mengambil hasil dari tanah tersebut, misal begitu. Contoh misalnya perkebunan atau ada sawah, empang mungkin begitu ya Pak ya. Kemudian ada juga sertifikat hak pengelolaan atau SHPL. Sertifikat hak pengelolaan ini diberikan oleh negara, jadi pemiliknya adalah negara, kemudian kepada kelembagaan pemerintah. Jadi misalkan tanah-tanah milik negara yang kemudian dipakai oleh misal instansi-instansi atau lembaga-lembaga, itu kepemilikannya bukan dimiliki oleh instansi, kepemilikannya tetap milik negara. Instansi itu tadi hanya memiliki hak pengelolaan saja. Kemudian ada sertifikat satuan hak rumah susun. Jadi ketika kita memiliki rumah susun, kemudian atau apartemen begitu, kepemilikan atas unit-unit rumah susun, unit-unit apartemen itu kan karena dibuat secara bertingkat dalam satu bidang tanah yang sama, tidak mungkin satu bidang tanah itu dimiliki oleh sekian ratus orang, tidak mungkin. Makanya kemudian yang bisa dimiliki hanya satuan hak rumah susun saja. Jadi unitnya saja yang dimiliki secara kepemilikan, tapi tidak dengan tanahnya, kan begitu Pak. Kemudian ada sertifikat hak sewa. Ini pemilik tanah memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan tanah miliknya dalam jangka waktu tertentu. Jadi disewa begitu. Nah, dengan berbagai jenis sertifikat ini, tapi kemungkinan banyak di masyarakat kita yang tidak kemudian menggunakan, atau sebenarnya banyak masyarakat yang mempraktekkan jenis-jenis sertifikat ini tapi tidak diterbitkan sertifikatnya, kan begitu Pak. Misal tadi ada sertifikat terkait dengan sewa, hak sewa. Ya sudah, saya punya tanah, Pak mau sewa, ya sudah sewa gitu. Hanya mungkin lisan, hanya mungkin tertulis. Padahal sebenarnya bisa kemudian diterbitkan sertifikatnya, kan begitu Pak. Atau kemudian misal pengelolaan, misal Bapak punya tanah, kemudian saya pakai untuk punya empang, saya pakai pengelolaan untuk saya gunakan, atau Pak punya tanah saya kemudian gunakan untuk sebagai perkebunan, kepemilikannya tetap Bapak, tapi saya gunakan pengelolaannya, saya tanami segala macam, tapi selama ini mungkin di masyarakat hanya sekedar perjanjian saja, padahal seharusnya bisa diterbitkan sertifikat di situ. Kenapa harus diterbitkan? Ya ini tadi, supaya Bapak selaku pemilik atas tanah ini tadi tetap memiliki
hak atas tanahnya supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan mafia tanah ini sendiri. Karena dengan ketidaktahuan kepemilikan atas tanah, tidak mengindahkan surat dokumen berupa sertifikat yang dimiliki, ini yang menjadi celah-celah dari oknum-oknum mafia tanah yang kemudian bisa menggunakan celah itu untuk melakukan perampasan terhadap tanah. Iya, kan sekarang di masyarakat ini kesian ada yang memiliki cuman apa SPPT, ya, yang pajak gitu. Kemudian masyarakat ini belum tahu apa sih fungsi dari sertifikat ini. Ternyata sertifikat ini berbagai macam ya. Bisa kalau biasa sertifikat sewa ya, sewa ada bisa diterbitkan di BPN ya. Jadi gitu. Ini kita masuk ke kembali lagi di mafia tanah ini. Ini modus-modus mafia tanah ini tadi yang sudah dijelaskan ini seperti pemalsuan dokumen, ya. Kemudian ini termasuk rekayasa yang diurus di kantor desa itu masuk semua ya? Ya. Iya. Kan setiap proses untuk melakukan pembuatan sertifikat ini kan butuh ada tanda-tanda, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan, gitu. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi tadi. Kalau dengan tadi seperti yang tadi sebutkan tadi ya, kalau case-nya, saya ini case-nya masih berdasarkan saya baca berita aja nih, yang Tangerang Selatan itu. Dia kan buat sebuah surat yang seakan-akan warganya itu mengajukan diri untuk membuat sertifikat tanah, permohonan sertifikat tanah yang menyatakan bahwa di dalam situ itu adalah tanah daratan yang untuk bisa diajukan pembuatan sertifikat gitu. Ya. Dia buat padahal dalam pengetahuan, dalam keadaan sadar dia tahu itu bukan tanah, bukan daratan, tapi sebuah lautan. Tapi dia buat surat itu menyatakan bahwa itu daratan. Karena yang bersangkutan sebagai kepala desa mempunyai, ini kebetulan kepala desa nih ya, dia mempunyai, kalau menurut case yang ada di berita juga itu kalau dengan kewenangan yang dia miliki, dia menyatakan bahwa itu memang bisa untuk menyatakan tadi, selama itu dibuat oleh dia dengan keadaan sadar dengan bahwa perbuatan itu memang hal yang menyimpang, Pak, ya kan, perbuatan melawan hukum itu dengan tujuan juga pasti untuk menguntungkan kan, entah siapa yang diuntungkan yang gitu kan, mungkin dirinya sendiri atau orang lain, itu dia buat. Kemudian karena perbuatannya dia, surat itu keluar menjadi akan sah. Makanya itu diakui oleh notaris, diakui juga oleh BPN. Kan itu memang suratnya udah dinyatakan itu, dia keluarkan. Nah, dokumen inilah yang bisa disebut palsu. Iya. Ini saya lihat di kantor desa itu, pemerintah desa juga mengeluarkan ada pernyataan apa ya? Kita ambil case yang di sana ya, di sana. Ya, jual beli AJB. Ya, tapi ada juga yang terbitkan di desa. Tapi ini macam surat pernyataan saya lihat. Kemudian ada juga di kecamatan diterbitkan. Ya. Tapi seperti apa itu? Apakah jadi begini, Pak. Sebenarnya yang bisa menjelaskan itu lebih baik itu sebenarnya BPN ya. Nah, kita ini sebenarnya maksud kami datang di sini itu mencoba memberikan mengingatkan lah ke masyarakat. Tanah itu terbatas. Kenapa ada PTSL itu? Agar semua tanah itu bisa diklaim oleh warga negara Indonesia ini ya, gitu. Supaya nanti setelah diklaim batasannya jelas, terdaftar, itu bisa menilai ekonomi untuk orang yang mengklaimnya itu. Selama tadi syarat sebut warga negara Indonesia, dia bertinggal di situ. Dasar dia tinggal di situ pun betul, bukan tanpa dengan perbuatan melawan hukum, gitu kan? Dia ajukan di situ dengan niat baik, bukan dengan mens rea, perbuatan yang membuat hal yang berniat jahat gitu kan, gitu. Itu sebenarnya kita coba ingatkan ke masyarakat itu, coba kalaupun belum, untuk bisa didaftarkan. Kenapa kami bilang tadi sertifikat tanah untuk dijaga?
dan kaitannya dengan mafia tanah. Karena perlu kami sampaikan, bos, kalau tidak maka sertifikat terus dibangun. Jangan sampai pada saat perbuatan itu ada, gitu kan, udah kebakaran, maksudnya udah diklaim oleh seorang, terus kita pas saya sudah tinggal di sini selama 20 tahun misalnya. Cuman saya ya malas mengajukan ini, tiba-tiba keluarlah klaim tanah itu sudah dikuasai oleh korporasi. Kami ingin mengingatkan itu, inilah modus-modus yang biasa dilakukan oleh mafia tanah atas tanah, objek tanah ya, itu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang mana kalaupun juga dia mempunyai sertifikat atau surat yang menyatakan pemiliknya itu bisa juga diambil, bukan diambil dalam artian seakan-akan dimiliki oleh orang lain gitu. Kalau menang, kalau kalah, misalnya saya gugat ternyata kalah. Itu hal-hal itu yang kita harapkan supaya minimal kita sebagai masyarakat itu yang punya sertifikat ya, sering ya silaturahmi lah ya ke BPN, cek tanah, atau ada aplikasi yang di BPN yang terbaru itu Sentuh, itu cek terus aja tanah saya masih masih itu aja. Oke. Kalau ciri-ciri mafia tanah itu seperti apa sebenarnya? Ciri-ciri mafia tanah. Ciri-ciri mafia tanah. Oke, untuk kita bisa mengidentifikasi yang disebut mafia tanah, memang setidaknya ada beberapa ciri-cirinya ya Pak ya, yang mungkin kita bisa identifikasi. Coba saya jawab. Jadi identifikasi dari mafia tanah ini umumnya adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam sengketa tanah secara konsisten. Jadi mafia tanah ini sendiri sulit dia jalankan atau disebut sebagai mafia tanah jika hanya satu individu saja gitu Pak. Jadi umumnya dia akan bekerja sama dengan orang lain, kemudian menjadi kelompok, dan itu tidak hanya dilakukan sekali tapi mungkin berkali-kali gitu Pak. Jadi kemudian disebutlah dengan mafia tanah, yang tujuannya adalah untuk mengklaim tanah yang bukan miliknya, kemudian diklaim secara resmi, atau kemudian menantang klaim orang lain. Jadi misalkan diajukanlah sengketa begitu kan Pak, misal itu tadi mencoba. Jadi misal seperti bukti pajak saya nggak punya sertifikat tanah milik Bapak misal begitu, tapi saya bagaimana caranya, saya bisa dapat ini bukti pajaknya. Dengan bukti pajak ini saya bisa mengklaim bahwa yang punya kepemilikan atas tanah Bapak adalah saya. Dengan cara apa? Kemudian saya gugat dengan berbagai bukti yang saya dapat, misal dokumen-dokumen pendukung yang saya punya, saya gugat di persidangan. Nah, misal dengan Bapak entah sedari awal karena memang tidak punya sertifikat, kemudian dalam tanda kutip misal kemudian malas urus sertifikat, hanya dengan bukti pajak tadi, kemudian saat pembuktian di persidangan Bapak tidak kuasai bukti atau dokumen pendukung apapun, kemudian itu nanti kemudian bisa saya kalahkan Bapak di persidangan misal begitu, dengan berbagai fakta di persidangan yang kemudian saya kondisikan segala macam misal begitu. Tapi makanya kemudian inilah pentingnya Bapak-bapak Ibu sekalian untuk bisa punya kesadaran bahwa ayo harus punya sertifikat tanah. Semua orang yang merasa memiliki kepemilikan atas tanahnya harus punya sertifikat atas tanah tersebut. Jangan kemudian hanya berbekal misal surat wasiat misalnya, atau hanya berbekal bukti pajak, nggak, harus punya sertifikat supaya tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, balik lagi bahwa mungkin ciri-ciri yang lain selain individu atau kelompok yang kemudian secara konsisten berusaha mengklaim tanah milik orang lain, ada lagi ciri-ciri yang lain dengan yaitu manipulatif orangnya, memanipulasi terhadap dokumen tanah seperti mengubah detail dalam sertifikat atau menciptakan sertifikat palsu untuk meyakinkan pihak lain bahwa mereka memiliki hak sah atas tanah tersebut. Jadi misal Bapak punya, saya tadi seperti dokumen jual beli, saya pura-pura mau jualkan misal begitu ya Pak, Bapak mau jual, mana saya bantu saya jual, tapi saya harus pinjam sertifikatnya kan begitu Pak, saya pinjam, saya duplikat begitu kan. Ketika dengan duplikat itu tidak hanya sekedar duplikat tapi mungkin saya ubah nomornya atau apa supaya berbeda atau bagaimana. Kemudian saya punya sertifikat Bapak, saya coba jual kemudian dengan orang lain seakan-akan saya pemiliknya. Nah, itulah mungkin salah satu ciri-ciri dari mafia tanah. Kemudian ada lagi rekam jejak yang legal
yang samar atau catatan kriminal dapat menjadi indikasi kuat dari keterlibatan mafia tanah dalam aktivitas ilegal. Seperti ini berbanding lurus dengan dengan ciri-ciri sebelumnya bahwa mafia tanah ini umumnya konsisten dan tidak dilakukan hanya sekali. Jadi ada rekam jejaknya bahwa di satu posisi atau di momen yang lain pun dia juga sudah melakukan hal yang sama gitu Pak. Ini bukan sesuatu yang pertama kali dia lakukan begitu. Kemudian mafia tanah memiliki jaringan di dalam birokrasi, memungkinkan mereka untuk memiliki akses ke berbagai instansi pemerintah dan menggunakan posisi mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi memang makanya kenapa disebut mafia, dalam tanda kutip istilahnya mafia, karena dia bisa menggandeng oknum-oknum di lembaga atau instansi lain. Nah itulah makanya kemudian disebut mafia. Tapi yakinlah bahwa ketika masyarakat secara sadar mulai sekarang, misal bagi yang belum mempunyai sertifikat atas tanahnya segera membuat sertifikat. Setelah punya sertifikatnya dijaga dengan baik-baik, jangan kemudian dengan mudah diberikan ke orang lain. Kemudian selalu dipastikan untuk kepemilikannya masih merupakan kepemilikan dia. Saya yakin juga mafia tanah dengan cara apapun tidak akan bisa merampas hak atas tanahnya, minimalisir. Iya, meminimalisir. Ya. Iya. Kemudian ancaman hukuman nih, mungkin singkat saja karena sudah. Iya. Ancaman hukuman bagi mafia tanah ini. Oke. Tergantung pidana apa yang dilakukan oleh oknum mafia tanah nanti. Contohnya misalnya satunya pasal 263 KUHP, yaitu setiap orang yang dengan sengaja merampas atau memperoleh hak atas tanah atau bangunan atau ruang yang berada di dalamnya dengan cara melakukan kekerasan atau kekerasan, menggunakan kekerasan atau keadaan yang menggunakan dia, jangan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu juga pasal 266, atau setiap orang membuat atau menyuruh untuk membuat suatu akta autentik atau palsu tentang perbuatan yang menurut hukum dilarang atau suatu perbuatan yang tidak benar dengan maksud agar akta itu digunakan sebagai alat bukti, jangan pidana paling lama 6 tahun. Contoh-contohnya aja ini kan pasal-pasalnya, contoh pasal 167 KUHP atau pasal terkait pemalsuan dokumen. Intinya adalah sebenarnya proses ini kan mafia ini kan lebih mirip seperti pencurian dengan cara sistematis. Gitu, dia seakan-akan dia merampas dengan cara yang kalau bagi saya tuh sebut harus juga enggak, itu kasar sebenarnya, dengan cara dia mengambil alih semua yang orang itu miliki, yang secara hak dia punya itu, dengan cara bagaimana caranya itu seakan-akan mafia tanah itu yang berhak memiliki itu. Jadi, intinya sebenarnya ancaman hukuman terkait dengan modusnya, cara dia mengambilnya itu bisa dengan pemalsuannya, gitu kan, gitu, atau misalnya dengan penggelapannya bisa, gitu. Itu salah satunya seperti itu, ataupun dengan ya masuk lagi kalau misalnya dia ASN, gratifikasinya kah, atau yang lain-lain. Ya, terakhir mungkin ini ada yang ingin diberikan pesan-pesan kepada masyarakat ini terkait dengan mafia tanah agar terhindar mungkin dari mafia tanah ini. Ya, mungkin dari Pak Dedes mungkin ada sedikit aja terkait kehadiran kami pada Jasa Menyapa malam ini. Intinya kami coba mengingatkan, kami ulang tadi beberapa kali terkait sertifikat, pentingnya sertifikat tanah atas kepemilikan suatu tanah ini, agar masyarakat juga paham dan juga bisa menilai atau menghargai juga bahwa keamanan, juga penyimpanan, dan juga selalu mengecek bahwa hak-hak Anda sebagai pemilik sah itu masih tetap dipegang oleh Anda sendiri. Kedua, terkait mafia tanah ini hanya bagi kami aware. Ya, semoga saya berharap tidak pernah ada kejadian seperti ini di Kabupaten Baru. Cuma adalah bentuk kepedulian kami sebagai juga salah satunya dalam penyuluhan hukum di Kejaksaan. Dalam Jaksa Menyapa ini kita mencoba menyampaikan terkait pentingnya sertifikat tanah dan juga hal-hal terkait perbuatan-perbuatan mafia tanah yang kemungkinan akan terjadi apabila kita tidak melakukan pengawasan atau pengamanan atas sertifikat tadi. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan, Pak. Ya, mungkin dari Pak Iqbal. Ya, mungkin singkat dari saya seperti tema, makanya kenapa tema yang kita angkat dari pembicaraan malam hari ini, kalimat awalnya adalah peran masyarakat. Jadi saya berharap kepada masyarakat untuk bisa berperan secara aktif untuk menjaga
hak-hak atas tanahnya. Ya. Jaga hak atas tanahnya dengan apa? Dengan kepemilikan sertifikat. Itu dulu langkah pertama yang dilakukan. Masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah wajib hukumnya untuk mempunyai sertifikat atas tanah itu sendiri. Yang pertama itu dulu. Kalau tidak punya sertifikat atas tanah itu sendiri, sulit untuk kemudian bisa menjaga hak atas tanahnya. Kalau cuma argumen bahwa saya tinggal di sini sudah lama, bahwa ini saya dapat dari bapak ibu saya, kalau tidak punya sertifikat, lemah dalam pembuktian nanti Pak ketika bermasalah. Jadi upayakan bapak ibu sekalian untuk yang pertama miliki sertifikat atas tanah bapak ibu sekalian. Yang kedua setelah dimiliki, jaga baik-baik supaya jauh dari potensi kejahatan mafia tanah. Mungkin itu. Oke, saudara Rika dimanapun Anda berada, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita malam ini di Jaksa Menyapa. Ya, praktek mafia tanah dalam tindak pidana korupsi bisa dicegah bila pemilik tanah tidak membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak memiliki akta tanah dan sertifikat tanah ya. Masyarakat bisa melalui BPN untuk mengurus akta tanahnya. Ya, yang kemudian ke notaris untuk membuat sertifikat tanahnya. Hal ini mampu mencegah terjadinya praktek mafia tanah terhadap lahan kosong yang belum difungsikan. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Saya Alil bersama dengan Pak Iqbal, ada Pak Fuad juga bersama kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.